selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Nisanti hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk semua anugerah-Mu. Dan sebelum kami melakukan pembelajaran Tuhan untuk sepanjang hari ini, kami hendak bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau dimuliakan Tuhan, ditinggikan atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Kekuatanku.
Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu memberkati setiap kami yang menonton devotion online hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semakin kuat dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Shalom, apa kabar kalian? Yang melanjutkan pembelajaran jarak jauh, kita masih tetap dengan kondisi yang demikian, tapi tetap mengucap syukur ya, karena Tuhan masih memberi kesehatan, masih memberi kekuatan untuk kita menjalani ini semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sebentar aja kita semua untuk berdoa sekali lagi ya. Tuhan, terima kasih kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan pagi hari ini ya, Sergenta ambil atau Sergenta beri tema dengan judul bersyukur. Ya, bersyukur di tengah ketidakpastian. Wah, ini sangat relevan sekali ya dengan kondisi kita saat ini. Mungkin kalian sedang mengalami hal-hal yang sangat tidak enak, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tidak jelas gitu ya. Ini sekolah mau sampai kapan? Seperti ini, kondisi ini seperti apa, seperti ini. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus bersyukur di tengah ketidakpastian. Sebelumnya, mari kita ingat kembali ayat hafalan minggu ini. Ya, Sergenta akan bacakan ayat hafalannya sekali lagi. Terambil di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Mari ingat kembali, hafalkan kembali, supaya apa anak? Supaya ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak, kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, tidak dikatakan bahwa mengucap syukurlah ketika kamu sehat saja. Mengucap syukurlah ketika kamu sedang dalam masalah saja, tidak. Tapi ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya kalian harus mengucap syukur apapun kondisi kalian saat ini. Mana bisa mengucap syukur dengan kondisi seperti ini? Ya, memang sulit nampaknya. Tapi Tuhan sendiri yang berkata, kalian harus tetap mengucap syukur. Nah, pagi hari ini kita mau belajar mengucap syukur di tengah ketidakpastian. Itu bagaimana caranya? Nah,
Sebelum lanjut kita akan belajar bersama-sama. Mari buka bersama di dalam Matius 11 ayat yang ke-25 sampai 27. Yuk Alkitabnya dibuka bersama-sama. Menyimak di Matius 11 ayat 25 sampai 27. Tergenta akan bacakan buat kalian semua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Kita belajar di sini bahwa Tuhan Yesus pun senantiasa bersyukur. Ya, Tuhan Yesus senantiasa bersyukur. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah akhir-akhir ini kita sering mengeluh, kita sering marah, atau kita bisa bersyukur, atau kita bisa mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan? Mari kita cek hidup kita masing-masing. Bisa nggak kita bersyukur? Ya, anak yang sukanya grundel, sukanya mengeluh, pasti hidupnya tidak pernah ada sukacita. Pasti hidupnya tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Yaitu tadi, tidak dapat mengucap syukur. Ya, di sini Tuhan ajarkan kita untuk mengucap syukur. Yesus berkata pada Bapa, "Terima kasih Tuhan, aku bersyukur." Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, mari kita semua bersyukur. Segenap punya sedikit cerita. Di sini ada anak yang hobinya itu mengeluh, hobinya itu komentar, ya kan? Seberapa banyak dari kalian yang hobinya komentar? Komentarnya tapi komentar yang negatif. Istilahnya kalau sekarang komentar toksik, ya kan? Suka tuh di YouTube, di Twitter, dimanapun medsos kalian, sukanya komen-komen yang toksik. Ayo siapa bertobat pagi hari ini? Ini anak sukanya ngeluh, suka komentar toksik, suka nyinyir. Nah, semua dinyinyirin, semua dikomentarin. Hal-hal yang kecil pun dikomentarin. Nah, suatu ketika dia ini pergi ke tukang nasi goreng. Ya, dia pergi ke tukang nasi goreng. Anak ini pesen nasi goreng. Wah, dia pesen nasi goreng. Selesai makan, habis komentar dia, ya kan, sama yang masak, sama tukang nasi gorengnya. "Mas, nasi gorengnya kok nggak enak? Enak nasi goreng yang kemarin." Nah, tukang nasi gorengnya jawab apa? Tukang nasi gorengnya jawab ini, "Masa sih Mas? Padahal itu nasi goreng kemarin loh." Ya, ternyata nasi goreng yang dikasih ke dia itu sebenarnya nasi goreng kemarin yang dia bilang enak. Nah, dari cerita itu kita belajar bahwa ya kita harus menghargai sesuatu. Kita harus belajar untuk mengucap syukur. Kita harus belajar untuk bisa berterima kasih. Ya, saat ini siapa yang suka mengeluh, siapa yang suka berkomentar negatif, siapa yang suka komentar toksik, akhirnya bertobat. Ya, nah sekarang kita bagikan 3 hal ya. Kenapa ada alasan untuk bersyukur? Ya, di tengah ketidakpastian ada 3 hal yang kalian harus perhatikan pagi hari ini. Yang pertama yaitu bersyukur karena nama kita sudah tercatat di kitab kehidupan. Ya, penghiburan tertinggi dalam hidup yang sementara di dunia ini bukanlah terletak pada solusi untuk setiap masalah kita,
melainkan pada pewahyuan bahwa pada akhirnya kita akan ke surga. Udah, ujung-ujungnya kita mengucap syukur karena apa? Kalian sudah percaya Tuhan Yesus. Pegang satu hal, bahwa Tuhan sudah janjikan kehidupan kekal. Tuhan sudah janjikan surga buat kalian. Ketika engkau datang percaya pada Tuhan, Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Percaya bahwa namamu sudah ditulis di kitab kehidupan. Apalagi yang dipikirkan di dunia ini? Apalagi yang kamu takutkan? Iya kan? Itu alasan yang pertama. Jadi bukan berarti, oh berarti gak usah mikir dunia dong, Sir. Oh berarti gak usah mikir makan dong. Bukan begitu. Artinya ketika kalian sedang menghadapi masa-masa yang sulit, ingat bahwa namamu sudah ditulis di kitab kehidupan. Itu yang terpenting. Kamu punya alasan, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Yang pertama, bahwa nama kita sudah ditulis di kitab kehidupan. Itu adalah penghiburan tertinggi buat hidup kita. Nah, yang kedua adalah bersyukur untuk semua yang masih kita miliki. Semiskin-miskinnya seseorang, pastilah ia masih mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Masih memiliki hidup dan orang-orang yang kita sayangi dan sayang kepada kita. Alasan yang kedua, saat ini kondisimu sesulit apapun, ingatlah bahwa Tuhan pasti masih menyediakan 5 roti 2 ikan. Cukup untuk hari ini, cukup untuk hidupmu. Tidak usah memikirkan yang terlalu berlebihan, tidak usah memikirkan yang besar-besar, tapi mengucap syukurlah dengan kondisimu saat ini. Di dalam ucapan syukur itu pasti ada berkat yang mengalir. 5 roti 2 ikan terjadi dalam hidupmu. Ya, kalau kalian sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian, dengan menggerutu, dengan bersungut-sungut, tidak akan terjadi 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti 2 ikan. Kembali. Jadi kunci yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur di tengah kondisi yang tidak pasti ini? Ya. Yang pertama tadi, bahwa bersyukur karena nama kita ada di kitab kehidupan. Yang kedua, kita bersyukur karena kita masih memiliki berkat yang ada. 5 roti 2 ikan cukup. Dan bersyukur karena di sekeliling kalian masih ada orang yang mengasihi kalian, mencintai kalian. Itu lebih dari cukup. Dan alasan yang ketiga atau yang terakhir, bahwa bersyukur untuk janji-janji Allah di hidup kita. Allah tidak pernah berjanji akan memberikan sukacita tanpa air mata, langit cerah tanpa hujan, atau bunga bermekaran tanpa layu. Tapi Dia selalu berjanji akan memberikan kekuatan dan masa depan yang cerah bagi kita yang terus percaya pada Tuhan. Selama kita masih hidup dan tidak menyerah atas perkenanan Tuhan, perubahan yang baik bisa terjadi. Yang ketiga adalah kita mengucap syukur karena janji-janji Allah. Coba pagi hari ini sebentar aja kalian renung, apa janji Allah yang pernah kalian tangkap dalam hidup? Janji-janji Allah apa yang sudah pernah kalian pegang? Dan ketika kalian mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian, ingat kembali janji Allah. Katakan dalam hidup, Tuhan, aku pegang janji-Mu. Tuhan, aku pegang janji-Mu bahwa Engkau akan pelihara hidupku dan keluarga-Ku. Tuhan, aku pegang janji-Mu bahwa Engkau akan menjamin masa depanku. Tuhan, aku pegang janji-Mu
bahwa aku tidak akan pernah kehilangan. Pagi hari ini, mari pegang janji Tuhan. Ingat kembali, itu akan memberi kekuatan, itu akan memberi energi yang positif dalam hidup, sehingga kamu bisa melewati masa-masa sulit dengan penuh. Jadi, ucapan syukur adalah terang bagi pikiran yang gelap karena ketidakpastian. Sekali lagi, mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Apapun kondisi mengalami, mengucap syukur. Berdoalah buat keluargamu. Berdoalah buat sekolahmu. Berdoalah buat guru-guru. Berdoalah untuk bangsa dan negara kita. Ketika kalian menghabiskan waktu-waktu saat ini hanya dengan mengeluh, hanya dengan berprasangka buruk terhadap lingkunganmu, terhadap orang tuamu, terhadap temanmu, kalian akan kehilangan dekat Tuhan. Kita berdoa, firman ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kalian pagi hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami pagi hari ini untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah tulis nama kami di kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan karena kami masih memiliki Tuhan orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, keluhan-keluhan, umpatan-umpatan, semua statement-statement toksik dalam hidup kami, dalam kami bermain medsos. Tetapi biarlah yang keluar dalam hidup kami adalah ucapan syukur. Di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, kami percaya janji-janji Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janji. Beri kami kekuatan